Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang gradien. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Rumah, mobil yang berjalan menanjak, dan tangga. Apakah kalian menemukan kemiringan pada gambar tersebut? Apakah kemiringan tersebut dapat dikatakan sebagai gradien? Bagaimana cara menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus? Tonton videonya sampai habis ya. Kita akan membahas apa itu gradien dan bagaimana cara menentukan gradien dari suatu garis lurus. Apa itu gradien? Gradien atau kemiringan adalah derajat kemiringan dari suatu garis terhadap sumbu X. Nah, gradien sering dinotasikan dengan M. Nah, untuk memahami gradien garis yang melalui titik 0,0, perhatikan gambar grafik fungsi berikut. Nah, ini adalah grafik fungsi dengan persamaan Y sama dengan 4X. Sebenarnya dari persamaannya kita sudah bisa menentukan gradiennya gitu ya, atau gradien garisnya. Kalian ingat lagi bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, Y sama dengan 4X ini dia mengikuti bentuk umum Y sama dengan ME karena dia melalui titik 0,0. Nah, M ini adalah nilai gradiennya. Maka kalau kalian ditanyakan berapa gradien garis lurus ini, sebenarnya kita bisa jawab langsung ya, gradiennya itu sama dengan 4. Tetapi di sini supaya kalian lebih paham, kita coba menentukan gradiennya itu berdasarkan komponen X dan komponen Y masing-masing ruas garis pada grafik fungsi tersebut. Nah, sekarang kita mulai dari kalian perhatikan di sini ya. Di sini grafik fungsinya itu melalui titik P, melalui titik Q, dan melalui titik R. Nah, titik P kita cari dulu untuk komponen X dan komponen Y-nya. Nah, komponen X itu untuk garis atau ruas garis. Nah, kalau ini kita kasih titik O, yaitu titik yang berpusat di 0,0 ya. Nah, sekarang kita cari dulu untuk ruas garis, kayak kita berikan warna yang berbeda. Ruas garis OP. Nah, di sini ya, OP-nya di situ. Kita cari dulu untuk komponen X-nya. Untuk komponen X-nya berarti yang ada di sumbu X. Jadi kalau komponen X itu, misalkan kalau saya misalkan di sini ada sebuah garis gitu ya. Nah, kalau ini adalah garis, maka yang kita sebut dengan komponen X itu adalah yang ada di sini. Nah, ini adalah komponen X ya, nilai komponen X-nya, dan di sini dari atas ke bawah ini adalah komponen Y-nya. Nah, ini adalah komponen Y-nya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan garisnya, garis OP, kita perhatikan ya, kalau saya berikan garis putus-putus di sini. Nah, gitu. Kita lihat ya, komponen X-nya itu ada 1, ya kan? Jadi kita tulis ini, komponen X-nya ada 1, sedangkan komponen Y-nya kalian bisa hitung kertas petaknya ya, satuan petaknya. Jadi kan hitung 1, 2, 3, ada 4 ya. Jadi komponen Y-nya ada 4. Nah, berarti kemudian kita cari lagi komponen X per Y. Bukan X per Y ya, tapi Y per X. Nah, kalian bisa ganti ya, Y per X. Oke, Y per X. Nah, Y per X berarti 4 bagi 1. 4 dibagi 1 itu adalah 4. Nah, gitu. Oke, kemudian kita tulis ya, 4 dibagi 1, 4 per 1, yang hasilnya sama dengan 4. Sekarang kita cek lagi untuk ruas garis OQ. Kalau OQ berarti dari titik O ke titik Q. Nah, berarti di sini ya. Kita cek lagi komponen X-nya ada berapa dia. Kita tarik lagi garis putus-putus di sini. Nah, gitu. Berarti ini ada 1, X-nya ada 2 ya. Oke, kita tulis ada 2. Komponen Y-nya kalian hitung dari bawah ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Oke, ada 8. Kita bagi lagi komponen Y dan komponen X-nya, berarti 8 kita bagi dengan 2. Hasilnya juga 4. Kemudian garis bukan QR ya, tapi OR. Oke, garis OR. Garis OR.
Oke, garis OR berarti dari O ke R. Nah, dari O ke R kita cek lagi. Kalian boleh tarik lagi garis putus-putus di sini. Nah, gitu ya. Berarti kita hitung yang komponen X-nya ada 1, 2, hitung kotak-kotaknya ya, 1, 2, 3. Berarti 3. Ke atasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Kita bagi lagi, 12 Y per X ya, 12 per 3. Hasilnya adalah 4. Nah, dari tabel di atas ternyata perbandingan antara komponen Y dan komponen X mempunyai nilai yang sama atau tetap dari setiap ruas garis. Nah, nilai perbandingan itulah yang kita sebut dengan gradien atau kemiringan garisnya. Jadi, garis Y sama dengan 4X mempunyai gradiennya adalah 4. Nah, jadi kesimpulan kita adalah garis dengan persamaan Y sama dengan MX, maka gradiennya itu adalah M ya. Maka dia memiliki gradiennya itu adalah M. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Jadi, gradien itu adalah kemiringan garis tersebut. Jadi, untuk menentukan kemiringan garis, kalian bisa tentukan dari nilai komponen X dan komponen Y-nya. Kemudian kalian bagi komponen Y dibagi dengan komponen X-nya, atau kalian bisa lihat langsung dari persamaan garis lurus tersebut. Nah, atau boleh juga kalian menentukannya. Ingat tadi, jadi ada dua cara ya. Yang pertama dengan mencari komponen X dan komponen Y-nya, kemudian kita bagi komponen Y, kita bagi dengan komponen X-nya, atau berdasarkan persamaan garis tersebut. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga paham ya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana gradien garis yang melalui atau gradien garis untuk fungsi jika persamaan garisnya dalam bentuk Y sama dengan MX ditambahkan dengan C. Nah, untuk persamaan garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambahkan dengan C ya, akan memiliki gradien. Nah, jadi garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambahkan dengan C, dia akan memiliki gradiennya, yaitu gradiennya adalah M. Gradiennya itu adalah M. Oke, misalkan kita punya persamaan Y sama dengan 2X ditambahkan dengan 3. Kalian sudah bisa menebak bahwa gradien untuk persamaan garis tersebut adalah 2. Nah, di sini ya sesuai dengan bentuk umumnya. Misalkan lagi untuk Y sama dengan min 5X yang ditambahkan dengan 6 misalnya. Kalian juga bisa maksudnya bisa langsung menebak bahwa gradiennya itu adalah min 5 sesuai dengan bentuk umum persamaan garisnya. Oke, misalkan lagi Y sama dengan min 7X atau min 7 per 2X kita kurangkan dengan 3. Maka nilai gradiennya itu adalah min 7 per 2. Nah, ini adalah nilai gradiennya. Nah, jadi kalau persamaannya adalah Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah M ya. Tapi kalau Y sama dengan MX tambah C ya sama ya, dia juga memiliki gradiennya itu adalah M. Jadi sebenarnya gradien itu adalah bisa juga kita katakan sebagai koefisien dari atau nilai koefisien dari X tersebut. Nah, bagaimana sahabat excellent? Nah, sekali lagi saya punya contoh yang lain. Misalkan 2Y, misalnya persamaan garisnya adalah 2Y sama dengan 4X dikurangkan dengan 3. Berapakah nilai gradiennya? Nah, kalian pasti akan menjawab gradiennya 4 ya, sesuai dengan koefisien X-nya. Nah, kalian perhatikan dulu di sini koefisien untuk Y-nya. Jadi kalau gradien itu, kalau kalian perhatikan, kalau di sini Y, nah maka di sini kita bisa langsung ngambil nilai gradiennya. Kalau di sini Y,
kalian bisa langsung ambil nilai gradiennya M-nya di sini ya. Tetapi di sini ada 2Y. Jadi kalian harus mengusahakan dia harus dalam bentuk Y dulu atau Y sama dengan gitu. Karena ini masih 2Y, maka Y kita cari dulu nilai Y-nya. Maka Y saja dia akan menjadi 4X dikurang 3 kita bagi dengan 2. Nah, untuk mencari nilai Y saja. Maka ketika kita bagi, kita dapatkan Y sama dengan, nah ini bentuk ini boleh kita pisahkan menjadi 4X per 2 dikurang 3 per 2. Seperti itu ya. 4 kebetulan bisa dibagi 2. 4 bagi 2 itu adalah 2X. Kita kurangkan dengan 3 per 2. Nah, karena bentuknya sudah dalam bentuk Y sama dengan, ya kan? Maka kita bisa langsung menuliskan gradiennya. Itu adalah besarnya koefisien X-nya, yaitu 2. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga paham ya. Sekarang kita akan bahas lagi gradien garis yang melalui 2 titik. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas lagi tentang gradien garis yang melalui 2 titik. Nah, kalian perhatikan gambar. Jadi di sini ada sebuah garis ya, yaitu garis K. Nah, di sini tidak diketahui persamaan garisnya apa. Kita hanya diberitahukan ini ada sebuah garis, garisnya adalah garis K, dan garis tersebut melalui 2 titik. Ya, titik yang dilalui oleh garis tersebut adalah titik P dengan koordinat X1, Y1, dan titik Q itu adalah X2, Y2. Nah, kita diminta untuk menentukan gradien garis tersebut. Nah, untuk menentukan gradien garis yang melalui titik atau melalui 2 buah titik, yaitu titik P dan titik Q gitu ya, tanpa diketahui persamaan garisnya. Kalian perhatikan di sini kan tidak diketahui ya persamaan garisnya, seperti soal yang sebelumnya tadi. Kalau soal sebelum tadi kita sudah diberikan bentuk persamaan garisnya, misalkan Y sama dengan 2X gitu ya, atau Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, kalau di sini tidak diketahui, justru yang diketahui adalah 2 titik yang dilaluinya. Nah, untuk menentukan gradien garis yang melalui 2 titik ya. Nah, oke, untuk menentukan gradien garis yang melalui 2 titik, gradien garis yang melalui 2 titik, yaitu titik P misalnya di X1, Y1, dan titik Q yaitu di X2, Y2, maka nilai gradien dari titik tersebut ya, gradien dari titik tersebut akan sama dengan Y2 kita kurangkan dengan Y1 kita bagi dengan X2 kita kurangkan dengan X1 ya, kita kurangkan dengan X1. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan gradien suatu garis jika garis tersebut melalui 2 buah titik. Nah, supaya kan lebih paham, kita lihat untuk contoh soal. Misalkan katanya tentukan, nah ini ada soalnya, tentukan gradien garis. Oke, tentukan gradien garis yang melalui titik ya, yang melalui titik P 3,4 dan titik Q 5, min 4. Nah, kita akan mencari gradien garis yang melalui 2 titik ini, yaitu titik P dan Q. Kalian bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya. Maka untuk nilai M-nya itu adalah Y2, kita kurangkan dengan Y1 per X2 kita kurangkan dengan X1. Nah, titik P ini berarti ini sebagai X1, Y1. Kemudian titik Q-nya adalah titik yang kedua ya, berarti X2, Y2. Maka nilai Y2-nya di sini adalah negatif 4. Oke, kita buat sama dengan min 4. Kita kurangkan dengan Y1-nya. Y1-nya tadi adalah 4 ya, dikurang 4. Kita bagi dengan X2-nya. X2-nya adalah 5. 5 kita kurangkan dengan X1-nya. X1-nya adalah 3. Oke, kita cari ya. Min 4 dikurang min 4 itu adalah min 8. 5 kita kurangkan dengan 3 itu adalah 2. Maka min 8 kita bagi 2 itu adalah min 4. Maka gradien garis yang melalui titik P 3,4 dan titik Q 5, min 4 itu gradiennya adalah min 4.
Nah, bagaimana Sobat Excellent? Semoga paham, semoga bermanfaat ya. Next video kita akan bahas soal yang berhubungan dengan cara menentukan gradien garis yang melalui pusat 0,0 dan gradien garis yang melalui 2 titik. Soal yang pertama kita lihat ya, tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Nah, jadi untuk tipe soal yang pertama adalah biasanya kita diberikan suatu bentuk persamaan garis dan kita akan diminta untuk menentukan nilai gradien dari suatu persamaan garis yang diketahui tersebut. Jadi caranya sangat gampang sekali. Caranya itu adalah kalian ingat lagi bentuk umum dari persamaan garis ya. Bentuk umum persamaan garis itu adalah ada Y sama dengan MX jika dia melalui titik 0,0 dan Y sama dengan MX yang ditambahkan dengan C jika dia tidak melalui titik 0,0. Nah, nilai M di sini adalah menunjukkan nilai gradiennya. Jadi, kalau kita lihat bentuk persamaan yang A, Y sama dengan 2X, maka kita sudah bisa tahu ya bahwa gradiennya itu adalah 2. Nah, di sini ya, koefisien nilai dari koefisien X-nya. Nah, kemudian untuk yang B juga sama, yang B M-nya akan sama dengan, nah yang B ini kan mengikuti bentuk umumnya adalah MX tambah C ya. Jadi gradiennya itu di sini adalah koefisien X-nya yaitu 1, berarti gradiennya adalah 1. Nah untuk yang C gradiennya itu adalah setengah, yaitu nilai koefisien X-nya. Dan untuk yang D, nilai dari gradiennya atau gradiennya itu akan sama dengan koefisien X-nya di sini itu adalah min 3/2. Dan untuk persamaan garis Y sama dengan 7X dikurang 6, maka nilai gradiennya itu adalah 7. Nah, sangat gampang sekali ya Sahabat Excellent menentukan gradien garis jika suatu persamaan garis tersebut diketahui. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Soal yang berikutnya, soal yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik pusat di 0,0 dan titik yang titik A 3,1. Nah, untuk menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik tertentu ya, seperti yang di A titik 0,0 dan titik 3,1. Nah, sebenarnya untuk menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik A 3,1 kalian bisa mencarinya dengan membagi komponen Y kita bagi dengan komponen X-nya. Jadi di sini untuk menentukan nilai gradiennya atau M-nya kita bisa membagi nilai Y kita bagi dengan nilai X-nya gitu ya. Nah, nilai Y-nya di sini, nah ini kan koordinat kan X, Y ya, berarti nilai Y-nya adalah 1 dan X-nya adalah 3. Jadi gradiennya itu adalah 1/3. Nah, untuk yang B juga sama, M sama juga dengan Y, komponen Y kita bagi dengan komponen X. Nah, ini hanya berlaku rumus gradien ini kita gunakan jika titik tersebut melalui titik 0,0 gitu ya. Y-nya adalah 5 dan X-nya adalah 2, jadi 5/2. Kemudian gradien untuk garis C dengan koordinat min 4, min 3 juga sama, yaitu X, Y, berarti kita langsung tuliskan min 3, min 4 ya, negatif dibagi negatif positif berarti 3/4. Nah, yang D gradiennya Y per X berarti 6/min 6. 6/min 6 itu adalah negatif 1 ya, 6 dibagi min 6 itu negatif 1. Nah, sangat gampang sekali ya Sobat Excellent jika kalian diminta untuk menentukan gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik A, X, Y. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya, tentukan gradien ruas garis yang melalui pasangan titik berikut. Jadi kalau kalian perhatikan, kita diminta untuk menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Ingat lagi ya, rumus gradien yang melalui 2 titik. Oke, kita jawab dulu untuk yang A. Untuk yang A, titiknya adalah P2, min 5 dan titik Q yaitu 3, min 2. Nah, kalian ingat lagi rumus untuk menentukan gradien yang melalui 2 titik itu adalah M sama dengan Y2, kita kurangkan dengan Y1, kita bagi dengan X2, kita kurangkan dengan X1. Oke, kita masukkan nilainya.
titik yang pertama koordinatnya adalah X1, Y1, titik yang kedua adalah koordinatnya adalah X2, Y2 gitu ya. Oke, kita masukkan nilai Y2-nya. Y2-nya adalah min 2. Min 2 kita kurangkan dengan Y1-nya min 5. Oke, kita buat kurung ya karena tandanya berdekatan. Min 5 kita bagi dengan X2-nya itu di sini adalah 3. Kita kurangkan dengan X1-nya adalah 2. Oke, kita selesaikan sama juga dengan min 2, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif 5, 3 dikurang 2 itu adalah 1 ya. Min 2 ditambah 5 itu hasilnya adalah 3, 3 per 1 hasilnya adalah 3. Maka nilai gradiennya itu akan sama juga dengan 3. Nah, bagaimana sahabat silent? Gampang ya menentukan gradien dari garis yang melalui dua titik. Nah, untuk yang B juga sama. Oke, kita cari yang B. Koordinatnya adalah K 4,9 dan titik L min 1,5. Nah, untuk menentukan gradiennya kita tulis ya X1, Y1, X2, Y2. Nah, maka nilai gradiennya akan sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurangkan dengan X1. Oke, Y2-nya adalah 5, Y1-nya adalah 9 ya, 9 per X2-nya adalah negatif 1, X1-nya adalah 4. Oke, 5 dikurang 9 adalah min 4, min 1 dikurang min 4 adalah min 5. Negatif dibagi negatif positif, jadi positif 4 per 5. Nah, ini adalah nilai dari gradiennya. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga paham ya bagaimana cara menentukan gradien. Yang pertama, jika persamaan garisnya diketahui, kemudian jika dia melalui titik 0,0 dan jika dia melalui titik atau melalui dua buah titik. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya katanya gradien garis yang melalui titik A 5A,8. Kita tulis dulu ya, titiknya adalah titik A yaitu 5A,8. Kemudian diketahui lagi titik B yaitu 3A, min 4. Gradien garis yang melalui titik A 5A,8 dan titik B 3A, min 4 itu adalah min 2. Nah, jadi di sini gradiennya sudah diketahui yaitu min 2. Nah, di sini ditanyakan adalah tentukan koordinat titik A dan titik B. Jadi, koordinat titik A dan titik B-nya kalau kita lihat masih dalam bentuk A ya. Artinya ada variabel A-nya di situ. Jadi, intinya kita harus cari dulu nilai A-nya berapa. Untuk menentukan nilai A-nya, karena gradiennya sudah diketahui, kita bisa cari dari rumus gradiennya, yaitu M sama dengan, ingat lagi, rumus gradien jika atau gradien untuk garis yang melalui dua titik itu tadi adalah Y2, kita kurangkan dengan Y1, kita bagi dengan X2, kita kurangkan dengan X1. Nah, kita masukkan nilainya, gradiennya M-nya adalah min 2, Y2-nya berarti min 4 ya. Nah, jadi ini X1, Y1, ini X2, Y2 untuk titik yang kedua. Oke, kita masukkan min 4, kita kurangkan dengan Y1-nya adalah 8. Kita bagi dengan X2-nya adalah 3A, kita kurangkan dengan X1-nya itu adalah 5A. Oke, sama juga dengan min 2, sama dengan min 4, kita kurangkan dengan 8, min 12. Kita bagi dengan 3A dikurang 5A itu adalah min 2A. Kita boleh kali silang ya, ini kan min 2 artinya min 2 per 1 ya, kita kali silang. Oke, min 2A kali min 2 itu hasilnya adalah positif 4A. 1 kita kalikan dengan min 12, hasilnya adalah negatif 12. Maka A saja akan sama dengan negatif 12, kita bagi dengan 4. Maka A akan sama dengan negatif 3. Kita dapatkan nilai A-nya negatif 3. Nah, setelah kita dapatkan nilai A-nya, karena yang ditanyakan di sini adalah koordinat titik A dan titik B, kita tinggal masukkan nilai A-nya tadi. Maka untuk koordinat titik A, dia akan sama dengan, koordinatnya tadi kan adalah 5A,8 ya. Jadi kita ganti nilai A-nya sama dengan 5A. 5 kali A-nya adalah min 3,8. Maka kita dapatkan koordinatnya adalah min 3 kali 8 itu adalah min 15,8. Jadi kita dapatkan titik A-nya atau koordinat titik A-nya adalah min 15,8. Sedangkan titik B-nya
Titik B-nya tadi 3A, min 4. Kita ganti lagi menjadi 3, ganti A-nya dengan min 3, min 4. Min 3 kali 3 kali min 3 adalah min 9, min 4. Nah, itulah titik atau koordinat titik A dan titik B-nya. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga kalian paham. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like juga dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, next video kita akan bahas lagi tentang, kita akan mengenal tentang gradien garis tertentu. Misalkan garis yang atau gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, gradien garis yang sejajar sumbu Y, gradien garis-garis yang saling sejajar, dan gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.